Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah online ini. Mari kita bersama-sama berdiri dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan dengan merendahkan hati kami. Kami datang dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Secara khusus Tuhan, di hari ini kami juga rindu untuk menikmati kembali persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Mu dan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dari pagi hingga malam ini Engkau telah melindungi dan menjaga kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah, doa, ketuangan Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sama-sama masuk di dalam pujian kita. Di hari yang kelima ini kita mau menyanyikan pujian kita, Yesus Kemuliaan. Kita bangkit berdiri. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kami bersyukur Bapa, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Bapa, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami bersujud kepadamu Tuhan. Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Hanya musik yang memainkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau ada di surga saat ini, tetapi Kau memberikan kami yaitu Roh penolong yang luar biasa, Roh yang memberikan penghiburan bagi kami. Beri
di dalam setiap waktu kami Tuhan. Waktu Tuhan adalah sesuatu waktu yang tidak pernah kami pikirkan. Tapi saat ini Tuhan, Kau nyata, Kau berikan saat yang terbaik. Kau hadir di dalam hidup kami. Segala puji, hormat bagimu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kami bersyukur Kau hadir dalam rumah-rumah kami Bapa. Hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Engkau hadir di dalam hidup kami. Waktu-waktu kami Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap nafas doa kami Tuhan. Saat ini hari yang kelima Tuhan, Engkau nyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Baik jemaat Tuhan di GPDI Anugerah Kalibata City Tower Gaharu, keluarga Bapak Majelis Bapak Reben dan keluarga Bapak Nona Menaki Tuhan, kemudian Oma ataupun Tante Siska yang ada di Bandung saat ini, Rama dan Boy, kemudian Om Diki Tuhan yang ada di Pengadegan. Kami berdoa untuk Vivi dan Saud Tuhan yang ada di Bekasi Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Tumangkas Silitonga yang ada di Peninggilan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ani, Ibu Berta Silitonga Tuhan yang ada di Riau, bahkan Marta Tambunan Tuhan, Siagian yang ada di Riau. Oh Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk persekutuan doa Puri Dua Serpong Tuhan. Dan saat ini mereka ada bersama-sama bergabung dengan kami berdoa dalam pencurahan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa untuk simpatisan gereja, anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan berkati kiranya Roh Kudus hadir lewat firman. Memberkati Bapak Gembala
yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam doa, kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kami sehingga kami paham dan mengerti akan firman. Berkati anak-anak Tuhan yang lain, Ibu Novi Lengkong beserta Oma Julian yang ada di Kalibata City. Juga Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang lainnya Tuhan, yang bergabung bersama dengan kami, rekanan kami, saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati Pak Dokter Mem Diana, Pak Dokter Elias Tobing. Kau juga berkati Mem Diana dan anak-anak yang begitu baik Tuhan. Kau pimpin Allah kami yang Immanuel Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita telah memberikan waktu kita untuk bersekutu kembali dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada waktu yang tersedia ini kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan lewat renungan singkat, agar saudara dan saya mengerti apa yang firman Tuhan mau dalam kehidupan saudara, sehingga pengalaman-pengalaman rohani yang membuat saudara lebih dalam lagi bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pegang Alkitab saudara, baca di rumah saudara masing-masing bersama-sama dengan kami yang ada di pasturi ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memulaikan membaca firman Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan ini saya rindu bersama-sama dengan saudara melihat yaitu pekerjaan Roh Kudus melalui rasul-rasul yang Tuhan pakai, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang nyata, yaitu di tengah-tengah pelayanan rasul-rasul. Puji nama Tuhan. Di dalam Kisah Rasul, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang pertama. Saudara, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak,
bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kita membaca satu kisah yang nyata, yaitu pelayanan Paulus ketika di Efesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan penting yang perlu saya ulangi kepada saudara dan saya melalui firman ini. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus bertemu dengan beberapa murid yang ada di Efesus. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang menjadi percaya kepada Yesus itu karena berita firman Tuhan, karena kabar baik yang disampaikan kepada mereka, sehingga mereka diberi pengertian kepada Tuhan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa yaitu percaya kepada Kristus, mereka memiliki Roh Kristus. Jadi karena Roh Kristuslah yang membuat mereka menjadi percaya. Pada satu waktu Tuhan bertanya kepada rasul-rasul, "Menurut kata orang, siapakah aku ini?" Lalu murid-murid berkata, "Tuhan." Mereka berkata bahwa Tuhan adalah Nabi Elia. Mereka berkata Tuhan adalah Yohanes Pembaptis atau Nabi Yeremia dan salah satu nabi di antara mereka. Itu pengakuan orang banyak tentang Yesus Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada murid-muridnya secara khusus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Tuhanlah Anak Allah yang hidup, Mesias, Juru Selamat dunia ini." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan kamu yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang dapat mengerti bahwa Yesus adalah Anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu karena hikmat dari Tuhan, itu karena pewahyuan dari Roh Kudus, itu karena yaitu Bapa menyatakan kepada orang itu di dalam diri orang yang mengaku itu. Jadi saudaraku, Roh Allah sudah bekerja dalam hati orang yang mengaku itu, lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, untuk percaya ini adalah pekerjaan Bapa, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita supaya kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang dari surga ke dalam dunia ini. Sebagaimana kita sudah dengar firman Tuhan, Allah memberikan pengertian kepada kita supaya kita percaya kepada yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang benar dan hidup kekal. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita bersyukur
oleh karena Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Tapi ketika kita percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita bertobat, saudaraku, kita percaya dan bertobat, itu kita akan memperoleh kasih karunia Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pada waktu Rasul Petrus berdiri dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang mereka telah salibkan, yang mereka telah bunuh, dengan menyalibkan Yesus. Sebelumnya kita tahu Yesus disiksa, Yesus dicambuk sampai saudaraku tidak ada lagi rupa seperti manusia. Seluruh kujur tubuhnya hancur, mukanya hancur, bahkan kepalanya pun yaitu dipakaikan yaitu mahkota duri. Dan kepalanya mengucur darah, dari tubuhnya mengucur darah yang segar, darah yang kudus, darah yang suci. Dan itu sampai dia harus pikul salib, saudaraku, ke Bukit Golgota. Lalu Yesus disalibkan. Dan belum puas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para serdadu itu menancapkan tombak di lambung dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari lambungnya keluar air dan darah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus telah mati di atas kayu salib. Petrus menyatakan dalam khotbahnya bahwa dialah yang Tuhan itu, yang kamu salibkan dan kamu bunuh. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dia bangkit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu orang-orang banyak itu mendengar, yaitu firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, saudaraku. Hati mereka tertusuk. Atau Alkitab dalam salinan yang baru ini katakan, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada rasul-rasul yang ada pada waktu itu bersama dengan Petrus berdiri di depan mereka. Katanya, ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka itu. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka mendengar tentang bagaimana mereka telah menyalibkan Yesus dan membunuh Yesus sampai di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati mereka tertusuk, hati mereka terharu. Petrus berkata, ketika mereka bertanya apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus perbuat kepada orang-orang yang tadinya belum mengenal Kristus secara pribadi, saudaraku, Petrus berkata, bertobatlah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu, menyerahkan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya kepada Kristus, itu harus disertai dengan pertobatan hidup kita. Bertobat artinya kita berbalik kepada Allah. Kita berjalan di jalannya Tuhan. Kalau tadinya kita berjalan di jalan yang berdosa, di jalan yaitu di mana kita mengikut iblis, setan, dan mengikuti kemauannya. Sekarang kita berhenti dari segala perbuatan jahat kita, berhenti dari perbuatan dosa kita, lalu kita bertobat mengikuti jalan Tuhan.
kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada Tuhan, dan saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan memperoleh karunia Roh Kudus. Jadi saudaraku, antara percaya, pertobatan, dan karunia Roh Kudus ini sebetulnya tidak jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saudara melihat satu kisah di Efesus waktu pelayanan Rasul Paulus di sana. Dia bertemu dengan ke-12 murid yang sudah percaya. Saudaraku, Rasul Petrus bertanya kepada murid-murid yang ada di sana. Ini tadi saya katakan, saya ingin mengulangi bagi saudara dan saya, atau saudara yang ada bersama-sama saat ini, yaitu di dalam ayat ini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ini pertanyaan penting bagi kita. Ini pertanyaan yaitu perlu kita jawab secara pribadi. Karena pengalaman ini adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, pengalaman dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, di dalam Yesus Kristus, atau pengalaman dibaptis di dalam Roh Kudus oleh Yesus Kristus adalah satu pengalaman pribadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengulangi. Sudahkah saudara menerima Roh Kudus tatkala saudara menjadi orang percaya? Coba saudaraku renungkan. Hanya saudara yang bisa menjawab. Haleluya. Kalau saudara sudah menerima Roh Kudus, saya mau mendorong saudara, biarlah saudara tetap penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara tetap memelihara kepenuhan ini yang terus menerus sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Sehingga pelita kita, minyak yang ada di dalam buli-buli kita penuh, saudaraku. Haleluya, pelita kita tetap menyala sampai Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang rindu, sekaranglah waktunya saudara mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat kalau rindu. Tidak ada kata terlambat kalau saudara menginginkannya dan saudara merindukannya, karena ini akan menjadi satu pengalaman bagi saudara bersama dengan Tuhan. Coba saudara perhatikan, Rasul Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Murid-murid yang sudah dibaptis, saudaraku, waktu itu belum pakai nama Yesus, dibaptis sebagai tanda pertobatan. Mereka mengatakan, belum pernah, kami belum pernah dengar kalau ada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hari yang lalu kita sudah menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi kepada Bapa. Karena kalau aku pergi, maka penghibur itu akan datang kepadamu. Maka roh itu, roh penghibur, roh kebenaran itu akan aku utus kepadamu. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu yaitu akan diam di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, dan menyertai sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat satu kerinduan yang amat dalam dari anak-anak Tuhan yang ada di Efesus ini. Begitu Rasul Paulus bertanya dan mereka menjawab, belum pernah kalau ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bertanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Tapi mereka berkata belum. Lalu Paulus kembali bertanya, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka menjawab, baptisan Yohanes. Saudaraku, baptisan Yohanes adalah baptisan sebagai orang yang telah bertobat. Ya. Karena baptisan juga merupakan satu tanda pengampunan dosa. Ya, di mana orang mengaku dosanya, Tuhan yang setia dan adil mengampuni dosa-dosa itu dan menyucikan dari segala yang jahat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus juga bertanya, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Mereka berkata, baptisan Yohanes. Di dalam firman ini, baptisan Yohanes, kata Paulus, adalah pembaptisan orang-orang yang telah bertobat. Jadi pembaptisan air, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus adalah pembaptisan orang-orang percaya dan yang sudah bertobat dari kehidupannya yang jahat, dari kehidupannya yang berdosa, berhenti dari jalan yang tidak benar, dan bertobat, berbalik kepada Allah, mengikuti jalan yang dari Tuhan, jalan yang benar, saudaraku, maka pembaptisan itu merupakan satu baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Yesus. Jadi Yohanes mengatakan bahwa baptisan yang dia lakukan adalah baptisan orang-orang yang telah bertobat. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11, Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Haleluya. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiritnya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari keselamatan itu. Sekaranglah waktunya kita ikut jalan Tuhan. Kita bertobat dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita, dan kita mengikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan Yohanes, dia mengaku, aku membaptiskan kamu sebagai baptisan orang-orang, sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang daripadaku, kemudian yang datang dari setelah aku, itu lebih berkuasa, lebih besar daripadaku, dan menguraikan, melepaskan kasutnya pun aku tidak layak. Amin. Itu pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Saudaraku, siapa yang Yohanes maksudkan sebagai manusia biasa? Padahal di satu waktu Tuhan Yesus pernah berkata, pernahkah kamu lihat Yohanes Pembaptis ini? Adakah orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Dari orang yang pernah dikandung oleh seorang ibu. Yohanes Pembaptis, saudaraku, hanya salah satu bayi janin dalam kandungan
dan besar di dalam kandungan. Firman Tuhan katakan, dia sudah penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Tetapi saudaraku, dia begitu mengagungkan dan meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia melepaskan kasutnya. Saudara, kasut itu kan dipakai kaki. Itu pun tidak layak. Dan itulah Kristus yang membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Jadi pembaptisan Roh Kudus, saya ingin menekankan, yang dapat melakukan hanya Yesus Kristus Tuhan, bukan manusia, bukan diajar oleh manusia. Ikutin saya, ikutin saya, ikutin saya. Diajar dengan bahasa-bahasa yang baru. Tidak. Itu adalah karunia dari Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas di Kisah Rasul pasal 19 tadi, Rasul Paulus setelah bertanya kepada mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus tentu memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan yaitu kebenaran Allah, menyampaikan kepada mereka supaya mereka lebih mengerti, lebih teguh lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Lalu di dalam ayat ini katakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis. Jadi Paulus yaitu menekankan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan yang sebagai tanda pertobatan. Tapi Yohanes sendiri menekankan bahwa setelah aku akan datang, yaitu yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripadaku, melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu misi daripada Tuhan Yesus Kristus setelah kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib adalah membaptiskan orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Haleluya. Pembaptisan Roh Kudus adalah salah satu doktrin pengajaran yang penting dalam Alkitab. Haleluya. Karena itu kasih karunia daripada Allah yang harus kita alami, saudaraku. Itu sebabnya mari saya bertanya kembali kepada saudara, sudahkah saudara menerima Roh Kudus? Atau sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus? Ketika saudara menjadi percaya dan sudah mengikut Kristus sekian tahun, ikut Tuhan. Mari saudaraku, renungkan firman Tuhan ini, supaya saudara dan saya boleh lebih hari, lebih dekat. Tadi saya katakan, kalau saudara yang sudah penuh Roh Kudus, bertahanlah, tetaplah setia dan tetap menjaga supaya hubungan saudara penuh kehangatan daripada kasih Allah, karena Roh Allah selalu memenuhi dalam kehidupan saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang belum, sekaranglah waktunya. Yang belum, datanglah kepada Yesus dan bukalah hati saudara, bukalah pikiran saudara, supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat Tuhan bekerja melalui dalam hati kita, melalui firman yang saudara dengar, mendatangkan iman, dan Roh Allah yang bekerja dalam hati kita. Kalau iblis bekerja dari luar, dia iming-iming sesuatu yang memberikan kenikmatan bagi tubuh kita. Tapi setelah tubuh kita mengikuti apa yang iblis mau, saudara, kita terjerat, kita terjebak dalam tipu dayanya, sehingga kita tidak bisa bergerak apa-apa. Lalu dosa itu menguasai jiwa kita, sehingga kita ada terus di dalam yaitu tekanan, perhambaan yang diberikan kepada saudara akan memberikan kemampuan kepada saudara, akan memberikan kepekaan saudara dan saya untuk yaitu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
murid-murid itu setelah mendengar yaitu apa yang Paulus sampaikan pada waktu itu, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka menyerahkan hidupnya, saudaraku, untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sementara mereka maju ke depan, berkumpul di depan Paulus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan dalam hari-hari kemarin, kalau rasul-rasul menumpangkan tangan, itu hanya sifatnya membantu untuk meneguhkan mereka. Tapi yang membaptis mereka, yang memberikan mereka penuh Roh Kudus, itu adalah Yesus Kristus, Tuhan itu. Haleluya. Dan kita lihat di sini, mereka datang kepada kepada Tuhan di depan Paulus, lalu Paulus berdoa dan menumpangkan tangan, dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi mereka penuh Roh Kudus. Baru mereka, saudaraku, di sini dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi mereka dikaruniai bahasa-bahasa yang baru oleh Roh itu. Bukan diajar, tapi Roh Kudus yang memberikan. Haleluya. Itu sebabnya, sudahkah saudara penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis dengan Roh Kudus? Ini menjadi satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita dipenuhkan, pasti saudara akan diberi oleh Tuhan karunia-karunia bahasa roh itu. Maka saudara akan diajar oleh Roh Kudus itu untuk berkarunia-karunia bahasa lidah dan bahasa roh. Puji Tuhan. Jadi tidak diajar oleh manusia, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, setiap orang kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya ingin memberikan satu perbandingan atau menekankan dengan berita ini dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, saudara. Pada waktu yaitu Rasul Petrus ada di rumah Cornelius, seorang perwira Italia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Saudara, saya akan yaitu mencuplik beberapa ayat untuk saudara dan saya untuk kita renungkan, ya, sebagai penekanan yang telah kita baca dalam Kisah Rasul pasal 19 tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus yaitu mulai berbicara kepada keluarga yang ada di yaitu Cornelius, ya, seorang perwira pasukan Italia, ya saudaraku, yang hidupnya saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah pada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Orang ini hidupnya yaitu saudaraku mempunyai cara hidup yang baik, yang teladan, yaitu bagi banyak orang. Dia yaitu suka berderma, dia suka berdoa, bersekutu, saudaraku yang dalam Tuhan. Tetapi setelah Paulus menyampaikan firman Allah kepada Cornelius ini, saudara, saya akan membaca untuk saudara dari ayat 43 tentang dialah semua. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan yang bersunat
yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain, yaitu yang bukan orang Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptiskan orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka sudah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Ya, bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Untuk apa? Ya, untuk pendalaman Alkitab, saudara. Ya, untuk diajar terus tentang kebenaran firman Allah. Mereka rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi saudaraku, saya ingin tadi saya katakan, mari kita bandingkan dengan peristiwa di mana Kisah Rasul pasal 10, yaitu Rasul Petrus ada di rumah Cornelius ini. Ketika Petrus sedang berkata-kata. Jadi pusat pemberitaan Petrus sama dengan Rasul Paulus, yaitu Yesus yang mati untuk menebus dosa manusia, dan Yesus yang bangkit, ya, yang menjadi hakim yang adil, Tuhan bagi orang-orang mati dan Tuhan bagi orang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus sedang berkata demikian, maka turunlah Roh Kudus. Jadi firman Allah diberitakan, baru Roh Kudus turun. Jangan terkecoh. Baru dari rumah ini ribut dan sebagainya, di jalan maki-maki orang, di gereja sudah masuk gereja sudah berbahasa. Ya, tapi dengar firman dulu. Dengar firman Tuhan, sebab firman Allah menyatakan Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan firman itu. Sementara mereka mendengar firman Allah, Roh Kudus turun. Belum tumpang tangan, saudara Petrus, tapi Roh Kudus sudah turun memenuhi hati mereka, dan mereka mulai, saudaraku, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Haleluya. Setelah mereka penuh Roh Kudus turun, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Gak bisa dipolak-balik ini, saudaraku. Berkata-kata bahasa roh dulu atau terus penuhnya belakangan. Tidak. Firman Tuhan katakan Tuhan yang membaptis, Tuhan yang memenuhkan dalam setiap hati setiap orang yang percaya. Haleluya. Lalu baru mereka yaitu berkata-kata bahasa asli, berkarunia lidah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu di dalam ayat ini katakan mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi tadi juga di Efesus, atau ya jemaat yang beberapa murid di Efesus, di Kisah Rasul 19, saudara lihat mereka dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, lalu mereka memberi diri untuk dibaptis, menyerahkan. Sebelum mereka dibaptis, mereka tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mereka berlutut, mereka berdoa, dan Paulus menumpangkan tangan membantu mereka berdoa atau turut mendoakan mereka. Saudara, maka turunlah Roh Kudus. Jadi Tuhan yang mengaruniakan roh ini, bukan Paulus. Tapi mereka sudah mendengar firman Allah. Mereka memiliki keyakinan kepada firman itu. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Firman Allah itu di dalam Yesus Kristus, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari saudaraku, kita menjaga kemurnian dari Alkitab, menjaga kemurnian firman Allah dalam pengiriman kita kepada Tuhan, penuh dengan roh. Mari jaga kerinduan saudara hari-hari ini untuk lebih hari lebih dekat lagi,
lebih hari lebih setia lagi. Seperti orang-orang anak-anak Tuhan zaman dahulu di Kisah Rasul ini. Mereka menahan rasul-rasul untuk apa? Mereka rindu belajar firman Allah. Mereka ingin tahu banyak tentang kebenaran firman Allah. Mereka sudah lahir baru, saudaraku. Mereka bertobat. Mereka ingin bertumbuh dalam Tuhan. Mereka ingin mendengar firman Allah. Saudaraku, ini tanda pertumbuhan rohani saudara kalau saudara rindu mendengar firman Allah. Kalau saudara sudah bosan kepada firman Allah, ini tanda tanya dalam hidup kita. Ya. Kalau saudara malas membaca firman, saudara malas, bosan mendengar firman, ini satu tanda tanya kemunduran dalam kehidupan rohani kita. Tetapi kalau saudara rindu, haus dan lapar, itu berarti saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Saudara, saya tidak dapat yaitu berjumpa dengan saudara karena memang situasi ya dan kondisi kita masing-masing saat ini. Tetapi percayalah, kami dari Pastori sebagai hamba Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu. Ya, tidak bisa tumpang tangan langsung mendukung dalam doa bagi saudara, tapi kami akan tetap berdoa untuk saudara, supaya saudara menikmati pengalaman yang sama seperti rasul-rasul. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah hadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku ke dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, kasih anugerah-Mu. Saudara bisa mengambil tempat masing-masing, saudara berdiri atau saudara berlutut. Tapi alangkah indahnya saudara kalau sekarang ini saudara sudah mendengar firman Allah, saudara mengangkat hatimu, saudara mengangkat hati saudara dan mengangkat tangan saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku, mandang Yesus dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, mati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kurnya saudaraku,
Bapa penuhiku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Yesus, kami puji, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang maha baik, Allah yang mengaruniakan roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Yesus Tuhan yang kami muliakan, Engkaulah pembaptis Roh Kudus bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami yang ada pada malam hari ini Tuhan. Hati kami hanya terbuka bagi Engkau. Hati kami tersedia bagi firman-Mu. Hati kami tersedia bagi Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami, nyatakan karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup di dalam percaya keyakinan kami, hidup dalam pertobatan, dan kami boleh menyerahkan hidup ini untuk dibaptiskan, dan kami penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman itu dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami selalu mengingatnya ketika Roh Kudus, yaitu Tuhan, mengingatkan dan menghidupkan kembali firman itu dalam hati kami. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau dan menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudara, sebelum doa syafaat dinaikkan, kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Nanti Ibu Gembala akan berdoa untuk saudara-saudara yang ada di rumah, supaya mereka menikmati, mengalami persekutuan dengan firman Allah dan Roh Kudus lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya.
sembah, kami puji. Kau Raja yang mulia, Kau Allah yang diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa. Kau bekerja pada saat zaman para rasul. Kau bekerja juga Tuhan pada zaman saat ini. Amin. Tengah masa-masa kesulitan. Tidak ada yang dapat membatasi Tuhan. Roh Kudus itu untuk menolong kami, untuk menghibur kami Tuhan. Kau bungkus semua anak-anak-Mu Tuhan dari wabah penyakit yang ada di sekitar ini, melebihi itu semua. Mujizat terjadi, pertolongan Allah terjadi. Roh Kudus memimpin semua anak-anak Tuhan. Kau sanggup Tuhan, Roh penghibur. Kami bersyukur di tengah-tengah masa kesulitan seperti ini masih ada Roh penghibur. Mereka menjerit, mereka meminta pertolongan Tuhan. Saat itu Engkau Allah bekerja. Saat ini Tuhan bekerja. Tuhan lawati setiap gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Syukur kami sanjung, kami tinggikan Roh Kudus. Engkau nyata di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat anak-anak Tuhan sudah mengikuti Tuhan doa ini. Berkati mereka. Mereka boleh bertumbuh. Mereka boleh semakin meningkat di dalam Engkau. Ada pertumbuhan iman rohani mereka Bapa. Mau lari kemana kami? Hanya bisa lari kepada Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah membawakan firman bagi kami. Berdoa untuk kami sehingga kami boleh diberi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kami berdoa untuk pemerintah kami Bapak. Berdoa untuk bangsa kami, presiden kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi beserta staf dan aparat jajaran yang Engkau berikan. Begitu mengasihi bangsa Indonesia, begitu mengasihi rakyat Indonesia Tuhan. Dalam keprihatinan ini Bapak, kerendahan hati yang luar biasa Engkau berikan bagi presiden kami, sehingga kami Tuhan belajar harus tunduk patuh kepada aturan yang Engkau berikan juga bagi kami untuk kami lakukan sebagai jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mau melakukan dan menurut kepada apa yang diberikan kepada pimpinan kami, presiden kami, para menteri. Tuhan juga tolong para medis Tuhan yang berkecimpung langsung di dalam kesehatan, menangani mereka yang sakit. Mereka melayani langsung Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat hati mereka. Luputkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit ini Bapa. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan para medis, perawat Tuhan yang menangani luar biasa Tuhan. Kami mengingat kembali Tuhan akan anak-anak Tuhan yang mungkin ada dalam penderitaan sakit penyakit ini. Tuhan hiburkan, ada kuasa mujizat Allah untuk mereka. Lawati mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Saat mereka menjerit Tuhan hadir. Saat mereka berdoa di situ ada kuasa Tuhan. Baik yang ada di Wamena, Tiom sana Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan. Di Momere sekalipun Tuhan, tolong Tuhan. Lawati jamah mereka Tuhan. Hiburkan bagi keluarga yang menghadapi kesulitan, kelaparan, ekonomi yang terpuruk.
belajar kami untuk menghargai apa yang sudah dilakukan bagi pemerintah kami, Tuhan. Luar biasa. Terima kasih kami yang tak terhingga. Dan kami kembalikan kepada Tuhan dan bersyukur kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Beri kesehatan untuk Bapak Presiden Jokowi dalam menangani ini semua, keluarga besar yang ada di istana, Tuhan. Engkau juga tolong Wakil Presiden kami, Tuhan, Bapak Makruf Amin, Tuhan, Profesor Makruf Amin. Tuhan juga beri kekuatan, hati yang bijaksana. Begitu manis mereka berjalan, Tuhan, untuk senantiasa memperhatikan rakyat bangsa Indonesia yang sedemikian banyaknya, Bapak. Bersyukur kami, Bapak. Terima kasih. Kau berkati kami bagian kecil, yaitu jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersekutu dan bersama dengan kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh Pujian Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib yang terjadi, mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, yang mustahil bagi orang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib kan terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan sampai kepada akhir doa kami. Tuhan, saat ini dan besok kami juga akan memulai dengan waktu yang sama. Kami persiapkan diri kami untuk mendengar firman Allah dan menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin.